Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Di sini tertulis jelas bahwa hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Di surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 59. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih bisa bertemu lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Aku berharap kalian semua di sana dalam keadaan sehat, dan aku pun di sini dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini ya teman-teman, banyak yang bilang kayak gini sama aku, Kak, aku pengen banget hijrah, tapi aku belum siap nutup aurat gitu, apalagi nutup aurat secara sempurna kayak gitu. Tadi sebelum masuk ke sini, di awal udah aku bacain ya teman-teman, Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 di dalam Al-Quran, ayat ke-59. Bisa kalian cek masing-masing di Al-Quran kalian. Itu adalah perintah Allah ya. Perintah Allah mutlak bagi wanita muslimah. Jadi kalau kalian merasa kalian adalah wanita muslimah, sebaiknya kalian berpikir gitu, dan kalian renungkan, itu perintah Allah, bukan omongan saya, bukan omongan ustadz. Itu perintah Allah langsung. Siapa itu Allah? Allah adalah yang menciptakan kamu, teman-teman. Allah yang menciptakan kita. Allah yang Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita nikmat. Allah yang memberikan kita kehidupan, gitu ya. Jadi logikanya aja kayak gini loh teman-teman. Kita berpikirnya kayak gini aja, simple ya. Selama ini kita nurut sama orang tua gitu kan. Nah, kadang kita takut gitu sama perintah orang tua tuh, kita takut gitu kan. Dan kita nurut sama orang tua. Kenapa sama Allah kita nggak takut gitu kan? Orang tua itu yang menciptakan Allah, teman-teman, ya kan? Kita yang menciptakan Allah. Masa sama orang tua kita takut, sama Allah kita nggak takut? Padahal kalau kita misalkan dihukum sama orang tua, mungkin cuman dimusuhin, cuman dijutekin, cuman dimarahin, ya kan? Nggak seberapa gitu loh. Tapi kalau kita dihukum sama Allah, kalian bisa baca sendiri di Al-Quran. Makanya aku saranin buat kalian, kalau baca Al-Quran itu harus sama artinya ya teman-teman. Jadi biar kalian itu paham gitu. Jadi ada ancaman buat kita yang tidak tunduk dan tidak patuh kepada Allah. Itu ancamannya luar biasa mengerikan kalau menurut aku gitu. Jadi aku kayak gini aja teman-teman. Di tempat kerja gitu, kita takut kan sama bos. Kalau nggak nurut sama bos, takut dipecat lah, takut dijutekin lah, takut gimana lah. Tapi kenapa kita nggak takut sama Allah gitu? Kita suka ditilang polisi nih karena gara nggak pakai helm. Itu nggak pakai helm loh, ditilang polisi paling cuma didenda, ya kan? Nah, kalau misalkan kita dihukum sama Allah, ancamannya itu neraka, teman-teman. Pernah nggak sih kalian tuh ada yang iseng gitu kayak aku? Kalau aku tuh orangnya kan penasaran gitu ya teman-teman ya. Mungkin nggak tahu kelewat penasaran apa emang penasaran beneran gitu. Aku tuh pernah yang nyobain masukin tangan aku ke kompor gas yang lagi nyala. Aku pengen nyobain panasnya tuh segimana gitu. Ternyata panas banget, tangan aku sampai melepuh. Aku nggak bisa ngebayangin kalau misalkan
kita tuh disiksa di api neraka yang panasnya tuh kita nggak bakalan kuat temen-temen. Kayak yang aduh, ngebayanginnya aja aku udah nggak berani gitu. Nah dari situlah makanya kalau misalnya ada yang bilang aku pengen hijrah tapi aku nggak siap pakai kerudung dengan sempurna gitu. Siap nggak siap? Mau masuk neraka? Kayak gitu loh temen-temen. Kalau di dunia sih kita paling cuma dimusuhin sama orang tua, mungkin sama keluarga yang nggak suka sama kita, dicecer sama tetangga mungkin karena ih so alim amat sih, so suci amat sih pakai kerudung gede-gede. Hello, coba baca lagi Al-Qur'annya gitu kan. Ini perintah Allah loh, Allah perintahkan langsung. Dan Allah tuh juga nulis di Al-Qur'an, Allah berfirman gitu. Bukan Allah nulis ya, Allah berfirman di Al-Qur'an untuk kita tuh Allah menciptakan jin dan manusia untuk taat tunduk perintah Allah gitu, untuk beribadah kepada Allah gitu. Jadi Allah tuh menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk menentang Allah gitu. Nah, sudah jelas perintahnya untuk kita menutup aurat secara sempurna, mengulurkan jilbab kita ke seluruh tubuh kita, yang demikian itu agar kita tidak diganggu gitu kan. Itu berarti kan Allah memuliakan kita teman-teman. Allah tuh sangat memuliakan para wanita gitu. Kenapa kok kita dimuliakan kok susah banget? Padahal kita tuh dimuliakan sama Allah, tapi kenapa susah banget dimuliakan gitu? Kita tuh diatur sama Sang Maha Pencipta yang nyiptain kita gitu. Kenapa kok kita tuh kayak sombong banget gitu, nggak mau tunduk sama perintah Allah, sedangkan kita tuh yang ciptain Allah gitu. Kenapa kok sombong banget gitu? Gak mau nggak mau nurut gitu teman-teman. Jadi nggak ada istilah belum siap sih kalau menurut aku. Dulu pertama kali aku menemukan ayat ini, aku baca-baca, aku begitu ketemu dan aku baca gitu, aku udah nggak yang terserah orang mau ngomong apa, aku mau nutup diri aku gitu, seluruh tubuh aku. Tapi kan di ayat yang lain Allah bilang kecuali wajah dan telapak tangan ya teman-teman. Nah kalau misalnya cadar ini memang pilihan aku karena aku sangat mengidolakan para sahabiah, yaitu istri-istri Rasulullah dan istri-istri para sahabat yang terdahulu, yang mereka dijamin surga sama Allah. Jadi kan Allah juga pernah berfirman kalau misalkan dan ada juga hadis Rasulullah yang mengatakan kalau misalkan kita itu akan dikumpulkan dengan nanti di akhirat dengan siapa kita mengidolakan siapa gitu kan. Nah, aku pengen banget dikumpulkan dengan para sahabiah gitu di sana, yang mereka tuh udah jelas-jelas dijamin surga sama Allah. Aku mengidolakan mereka, jadi aku aku berusaha gitu mengikuti segala yang dilakukan oleh para sahabiah gitu, termasuk pakai cadar kayak gitu teman-teman. Tapi teman-teman nih ya, aku kasih tahu sama kalian, bukan berarti yang pakai kerudung panjang terus yang sudah menutup aurat dengan sempurna, misalkan pakai cadar gitu, ilmunya lebih tinggi gitu, enggak ya teman-teman. Aku wanita bercadar, kami itu hanya berusaha untuk taat perintah Allah gitu, bener-bener pengen taat perintah Allah. Makanya kami membuktikan cinta kami kepada Allah dengan nurut menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, termasuk menjulurkan jilbab kami ke seluruh tubuh kami gitu. Ini bukti cinta kami kepada Allah dan juga kepada Rasulullah gitu. Jadi nggak cuma omong doang gitu. Terus kayak mana ya? Terus jadi jangan kalian berpikir kalau misalnya dia udah pakai cadar, dia udah pakai kerudung panjang berarti ilmunya lebih sempurna. Enggak. Kita berusaha patuh kepada Allah dengan mengikuti perintah Allah gitu untuk menutup diri kita, menutup aurat kita. Tapi kalau misalnya akhlak kita misalkan belum baik, itu beda ya teman-teman. Kalau akhlak kita belum baik, ya kita kan yang penting patuh aja dulu nih nutup aurat. Nah, sisanya akhlaknya sambil berjalan, karena kan namanya manusia ya, tempatnya khilaf dan dosa dan kesalahan gitu kan. Gak mungkin
mudah membalikan telapak tangan gitu, hijrah langsung blok jadi baik, kan gitu nggak mungkin. Jadi kita proses. Kalau akhlak kayak gitu, cara berpikir, semuanya tergantung dari ilmu yang kita dapat gitu. Dan karena kita kan menuntut ilmu, nah kayak gitu. Jadi sambil berjalannya waktu aja. Kalau misalnya tentang akhlak nih teman-teman. Tapi kalau kerudung, begitu kita temu nih apa namanya, sudah jelas dalam Al-Quran perintahnya seperti itu, ya Bismillah kita laksanakan. Yuk teman-teman, apa namanya, dimulai hijrahnya dari sekarang. Begitu kalian nonton video ini, kalau misalkan kalian memang sungguh-sungguh benar-benar ingin merubah diri kalian menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, ayo kita mulai sama-sama, kita belajar sama-sama, kita hijrah bareng-bareng teman-teman. Bismillah, nggak usah takut omongan orang, nggak usah peduliin omongan orang tua, misalkan yang mereka nggak setuju kita pakai kerudung panjang atau segala macam, karena kita mau tunduk dan patuh perintah Allah gitu kan, karena kita yang menciptakan Allah, bukan ciptaan manusia gitu. Dan nanti tuh kita tuh bakal menghadap Allah, jadi bagaimana kita di hadapan Allah gitu, bukan bagaimana kita di hadapan manusia, kayak gitu teman-teman. Jadi siap belum siap, begitu ada perintah dari Allah, jelas perintahnya, kita langsung laksanakan. Jadi jalankanlah perintahnya dan jauhi larangannya. Itu aja sih teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mohon dukungannya supaya video aku ini, channel aku ini bisa berkembang ya teman-teman. Bantu subscribe, like, dan komennya, dan juga share ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.